yang kalau tadi kan dijelasinnya mengcapture pengalaman temen yang curhat, tapi ada nggak yang dari Dari kisah pengalaman kalian pribadi masing-masing. Pertanyaannya mungkin. gitu amat. Template. Oke. Tadi udah diceritain juga sih sebenarnya ya. Salah satunya adalah waktu nulis lagu Kapan, itu lagu yang tentang menikah itu, pertanyaan kapan nikah. Waktu itu lagi emang kebetulan waktu itu satu-satu yang belum nikah cuma gua. Jadi Jadi kalau itu pengalaman gua atau Asa kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin, itu karena masih udah pengalaman menikah. gua ditanyain kapan nikah. Akhirnya tadinya nggak ada proyeksi di kepala bahwa kayak dalam waktu dekat emang akan menikah. Jadi kayak ya udahlah tulis aja, biar aja orang pada make lagu ini buat ngata-ngatain gue nanti pas lagunya rilis. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, ternyata jodohnya datang sebelum lagunya rilis gitu. Jadi nggak valid lagi, nggak bisa buat dikata-katain. Sekarang bisa gue pakai buat ngatain orang-orang. Dari kalian bertiga, Ya. siapa yang sering selingkuh dan siapa yang sering diselingkuhin? Wadidaw. Asta sih kayaknya. Enggak. Enggak, itu sebenarnya kita bukan dari pengalaman pribadi sih. Jadi kayak kadang-kadang kita kalau bikin lagu tuh kayak berhayal, kayak berusaha Bikin skenario film. skenario Iya, film gitu. enaknya kan kalau Atau mungkin baca berita gitu kan banyak nih. Banyak Ah. banget berita-berita tentang si ini kayaknya ada kabar ini gitu. Akhirnya kayak mungkin alam bawah sadar kita ngerasa kisah-kisah itu kayaknya menarik juga kalau misalnya kita angkat sebagai sebuah lagu. sebagai sebuah sampel Betul. terus kita bikinin soundtrack gitu. Ya, dan kemudian kan kebetulan nih tipe-tipe music videonya kita juga bikinnya kayak short movie gitu. Jadi ya udah cocok lah ada lagunya terus kita angkat seperti kayak ada film. Apa lagu yang paling susah dibuat sama paling lama? Oke. Lagu yang paling susah ya, kayaknya sebenarnya yang agak challenging itu tadi lagu Memori. Yes, Itu sebenarnya secara instrumen tuh paling simple ya karena Paling paling sederhana. minimalis. Waktu itu kita udah bikin chordnya dulu ya pakai gitar yang Yeah. sama Asta gitu. Tapi lama banget kita nggak bisa menemukan apa nih kira-kira notasi dan liriknya gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada satu momen kayak des keluar gitu. Tapi itu lagu keparkir lama banget sampai akhirnya baru jadi lagu utuh. Memori. Memori. Kalau secara konsep sound sendiri sebenarnya apa yang memang mengejar 90-an atau sound-sound lawas gitu? Jujur nggak ada secara sound nggak ada genre atau Approach apapun satu, yang ya. kita kejar, kita sekeluarnya aja karena emang dari dulu tuh kalau misalnya dengerin album-album Ran yang sebelum ini juga campur aduk banget, genrenya ada berbagai macam, kita campurin ke dalam situ, kita tuangin aja sesuai dengan kebutuhan dari si melodi lagunya sih. Iya. Jadi makanya ini juga mungkin ada beberapa genre, ada beberapa tipe yang misalnya kok didengerin kayak agak-agak lagu tahun 90-an, kayak sedangkan yang ini kayak modern banget. Dan, Iya. berbagai macamnya. Apalagi ditambah juga dengan di album ini kita kerjasama sama beberapa Produser. produser juga. Selain kita ada Seek, ada Passion Vibe, ada Rendra Sunito juga yang membantu memperkaya sound-sound itu tersebut. Iya, kalau misalnya ditanya kenapa mungkin ada beberapa lagu atau secara general banyak yang melambangkan 90-an ya mungkin nggak bisa bohong juga, pasti Generasi referensi musik 90-an kita gitu. adalah lagu-lagu era kayak gitu karena kita lahirnya dan tumbuh besarnya di era itu. Proses ngegabungin suara kalian bertiga tuh gimana sampai akhirnya bisa Rekaman kalau gabungin suara Nggak, maksudnya Mungkin karena kita udah Udah 18 tahun bareng, Iya. Mas. Udah nggak, kayaknya ini pertanyaannya harus ditanyain tahun 2008 deh. Tapi Mas belum kerja waktu itu. selama 17 tahun memang udah nemu pakemnya, udah nemu rumusnya, terus juga kayaknya secara natural juga udah tahu part-part Iya. Rai, part Nino segala macam. Itu emang kita nggak ada yang kita rubah dan emang walaupun pada prakteknya ketika kita lagi workshop tetap ada ya, maksudnya kayak perbedaan-perbedaan pendapat. Oh, yang menurut Iya. gua yang bagusnya yang gini, menurut Asa dan Nino yang bagus seperti ini gitu. Kita pasti akan ada perdebatan di situ. Yes. Tapi kebetulan karena kita bertiga, kita selalu tinggal musyawarah untuk mencapai mufakat aja, Mas. Jadi kayak kita voting kalau misalnya yang dua memilih apa ya, yang satu harus legowo. Oh, ini pertanyaan menyatukan suara tuh maksudnya suara dalam musyawarah atau suara dalam rekaman, Mas? ngebuat lagu kayak tadi tuh maksudnya kayak Iya. bagiannya. Oh, iya. Opini-opini kan. Bukan. tapi berhubungan juga tadi kan maksudnya dalam Pembagian suara dalam recordingnya. Iya. Dalam recording. Dalam recordingnya. Oh, kalau yang nyanyi sih sebenarnya ya cuma kita Iya. berdua ya. Kalau misalnya Asa kan main instrumen, ya tapi udah itu rumusnya udah ada, maksudnya bener. udah berjalan
belasan tahun. Jadi Dan juga kayak- kita dibantu sama vocal director. Ya, Yes, sudah sangat terbiasa lah kita. Barsena, vocal director yang paling banyak di sini. Hampir semua lagu kita dibantu vocal directornya oleh Barsena. Tapi ada satu lagu yang sama Salma itu Gamal. ada Barsena dan juga Gamal dari GAC. Ini bisa dibilang zona nyaman kalian gak sih, kembali ke kayak lagu sedih tapi dibikin groovy, kan sebelumnya senang lagu senang-senang aja gitu. Kembali ke zona nyaman. Maksudnya keluar dari zona nyaman, maaf. Keluar dari zona nyaman maksudnya. Secara topik iya ya, benar, karena ini hal yang belum, kan kita ini album ke-6 nih, dan kita udah jalan 18 tahun bersama. Kita selalu nanya ke diri kita sendiri, apa nih yang belum kita Apalagi ya gitu. kita lakukan lagi gitu. Jelas setiap kita bikin album kita pasti pengen keluar dari zona nyaman, nyaman. pengen coba nge-challenge Eksplorasi. diri kita gitu, apalagi yang belum pernah kita coba, dan salah satunya adalah dengan membawakan tema sedih. Ya. Kan kalian udah lama, kunci kekompakan kalian bertiga tuh apa sih mungkin? Gaji bagi rata. semua, tapi bener sih, kita semua hal tuh yang di Run emang ya one for all for one gitu. Jadi kita bertiga, semua dibagi tiga, tanggung jawab dibagi tiga, Tanggung jawab ya. juga. Jadi Sama ya jangan lupa bersyukur aja sih, kan kita juga kayak kemarin baru aja ngobrol gitu ya, kayak ternyata 18 tahun bersama itu walaupun buat kita rasanya kayak nggak ada, kayak time flies ya. iya kayak time flies kayak nggak berasa nggak gitu, tapi ternyata di luar sana gitu banyak banget grup musik yang akhirnya harus bongkar Bongkar formasi pasang, iya. gitu ya, ganti personil, ada yang keluar, ada yang masuk gitu, dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih utuh bertiga. Alhamdulillah. Dan kadang kita juga suka lupa bahwa itu pun juga sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Jadi kayak ini momen yang tepat banget untuk mensyukuri keutuhan formasi kita bertiga ini dengan mengeluarkan album lagi untuk mengukuhkan bahwa kita emang masih bersama-sama untuk berkarya. Amin. Setelah ini mungkin rencana kalian apa mungkin? Rencananya Tur album. pengen sih, insya Allah Tur doain album. aja ya. Kita yang jelas bentar lagi kan ulang tahun yang ke-18 tanggal 18 November. Harapannya kita bisa bikin acara kecil-kecilan yang masih ada hubungannya sama teater Mustafa, mungkin bikin private showcase, tapi showcase album gitu, karena kita dari dulu kalau rilis album tuh kayaknya belum pernah ya untuk ngerilis dan mempertunjukkan satu album full dalam sebuah pagelaran gitu. Jadi kayaknya kita pengen mulai dari situ dulu, kalau lancar di situ mungkin kita bisa bawa ke kota-kota yang lain. Amin. Boleh tadi satu. Setelah 8 tahun Ya, vakum ya dari album, ya, betul. Ya. terakhir ke album sekarang tuh ada pertumbuhan apa sih Mas secara musikal dari Run? Tinggi Banyak badan sih aku sekali lumayan ya. Pertumbuhan secara musik pasti banyak sekali, soalnya ya itu selama 8 tahun. Iya, kita juga- kita punya proyek masing-masing di luar juga. Paralel Manino, Asta dengan Andi punya kanan musik, saya dengan Project solo. project juga. Gitu. Itu pasti pengalaman-pengalaman yang kita banyak dapat pelajaran, dan pelajaran itu kita balik Kita bawa pulang. ke rumah utama kita, yaitu Run. Tapi keluarnya apa persisnya mungkin ya kita nggak tahu apa ya, itu yang tertuang di album Teater Mustafa itu, apakah secara soundnya atau secara menulis tema, lagu. cara menulis lagunya, itu semuanya tertuang di album.